ke channel Tapak Misteri Backpacker. Karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Di sini gue nggak sendirian, tapi bareng Tio sama Raja. Kita mau ngomongin apa hari ini? Kita mau ngomongin soal cerita atau urban legend tentang di seputar dunia transportasi yang kita tahu dari pengalaman teman ataupun kita baca di sosial media gitu. Boleh dimulai, Tio, Raja, apa kabarnya sebelum kita mulai? Alhamdulillah baik. Mas Kevin gimana? Alhamdulillah sehat. Jadi ada cerita apa tentang urban legend mengenai dunia transportasi? Siapa yang mau mulai duluan? Oke, mungkin kalau dari gue ya, gue pribadi gue belum pernah mengalaminya dan semoga jangan sampai pernah. Tapi yang pernah gue dengar adalah yang cerita kereta Manggarai itu. Nah, ini yang versi gue dengar doang. Banyak sih, ya. ya, banyak. Mungkin kan banyak versi, tapi versi yang gue dengar adalah jadi ada seorang remaja lah cowok, dia naik kereta dan posisinya lebih apa ya? Kondisinya tuh mungkin si anak ini lagi capek atau lelah, terus dia naik kereta. Nah dia ngerasa tuh kok gue nggak nyampe gitu, lama banget nyampenya. Nah kayak gitu. Tapi ketika nyampe dia lihat jam itu cepet. Yang misalnya seharusnya gue nempuh dari Bogor sampai Manggarai misalnya sejam, ternyata tuh cuma 15 menit. Tapi dia ngerasanya tuh lama banget nih gue jalan, sampai pulang balik tidur atau gimana segala macam. Dan kondisinya dia ngerasa emang gerbong itu kosong. Oke. Nah terus gue dapat cerita juga ketika si remaja ini mungkin naik kereta itu, ada warga yang melihat oh tuh ada kereta kosong dan itu bisa dibilang nggak ada masinisnya. Jadi mungkin gambarannya tuh bukan kereta-kereta KRL kayak sekarang ya. Yang dulu ya. Ekonomi dulu. Yang model-model Ya, kayak itu pintunya. yes. Jadi kayak kok kereta kosong ya udah. Dan itu kalau kereta kosong pun kadang-kadang kan berhenti di salah satu stasiun kan. Ini main bablas aja gitu. Tapi di Manggarai itu. Berangkatnya dari Manggarai. Yang gue denger ya dari Bogor ke Manggarai. Dari Bogor ke Manggarai. Yang gue dengar itu sih kalau yang pernah gue dengar dan gue baca. Itu ceritanya dari umur berapa tuh? Tahun berbagai jadi kayak gitu. Ini tuh zaman sekolah maksudnya. Nah, SMA Tahun 2000-an ya. tahun 2000. Tahun 2000-an emang kalau saya emang 2000 tuh emang banyak korban yang muncul tuh kan. Kalau dari saya sih ada. Kalau dari Masnya udah apa? Itu sih yang gue tahu ya, yang pernah dengar. Kalau di saya sih ada Mas. Jadi tuh tapi ini ya yang setahu saya ya, karena saya juga ya tinggal di sekitaran Manggarai. Mungkin yang nggak banyak orang tahu, tapi ini urban legend teman-teman. Jadi tuh urban legendnya kayak Metro Mini. Dulu kan ada Metro Mini, Kopaja, Mikrolet kan. Iya. Nah jadi tuh dari terowongan Manggarai itu kan ada dua ya, terbagi dua. Yang satu untuk dari minibus, jadi untuk minibus aja, sama yang satu lagi kayak mobil-mobil gede lah. Iya. Ya sekarang tuh Transjakarta. Jadi Kopaja juga termasuk. Iya, Kopaja tuh seharusnya lewat kanan. Iya. Tapi si Metro Mini ini dia belok kanan kiri, yang sebelah kiri yang minibus. Jadi kan kalau dulu kan suka ada yang namanya konvoy kan. Iya. Betul. Nah ini Metro Mini Itu itu udah enggak apa aja? Metro Mini sorry. Iya. Jadi tuh kadang Metro Mini karena setahu saya Metro Mini. Yang nggak tahu Metro Mini itu warnanya oranye. Iya warnanya Kok aja warnanya hijau putih. Putih. Sekarang udah nggak ada sih, udah jarang. Dan trayeknya itu kan beda-beda ya. Yang Kopaja kemana, Metro Mini itu kemana. Nah pada suatu hari ataupun pada suatu saat gitu ya, ini lagi bawa kayak konvoy lah. Jadi tuh Metro Mini sama Kopaja itu suka disewain untuk konvoy kayak demo ataupun dari Supporter kali ya. supporter ataupun apa namanya meninggal kan suka disewain gitu ya.
Nah ini Metro Mini itu dia sebelah kiri jalur yang minibus kayak mobil sedan, motor itu sebelah kiri. Nah jalur yang sebelah kanan yang tadi saya ceritain itu untuk dari Transjakarta atau mobil gede. Iya. Nah itu dalam keadaan disewa, Metro Mininya ini lagi disewa, disewanya itu sampai ke atas membludak. Gitu Oh berarti ada yang naik di atas. Sampai di atas. Gitu ya. Nah itu kan kalau di terowongan Manggarai itu kita turunan, selalu turunan ya. Pasti tahu deh teman-teman kalau orang-orang Jakarta tahu deh namanya terowongan Manggarai itu pasti turunan dulu, baru jalanan rata, baru ada yang ke atas. Tapi kalau di sebelah kiri itu dia langsung rata jalannya. Iya. Nah itu si supir udah bilang kita turunan itu bakalan rada kenceng lah. Karena banyak yang di atas itu antara atas sama mobil Metro Mininya, bis Metro Mininya itu rapat banget. Itu sampai ada orang yang kegiles di terowongan itu. Sampai Nyangkut gitu. urban legend ini kayak gitu ya. Jadi Itu pelajar kah atau apa? Maksudnya yang naik-naik itu. jadi itu banyak yang pelajar, ada juga orang-orangnya. Jadi itu lagi Pokoknya lagi disewa lah ya. lagi disewa buat konvoy, entah konvoy partai atau apa gitu gitu ya. Iya, iya. Pokoknya urban legend ini kayak gitu. Jadi tuh orang-orang pada bukan rata gitu ya. Jepit. Ada iya itu katanya kata orang-orang itu langsung kurtak. Itu kayak patah-patahan tulang yang serem banget gitu. Berarti jalan langsung Iya. langsung Bercucuran gitu. Iya, makanya kalau dilewat serem sih ngebayanginnya gue. kalau lewat terowongan Manggarai itu yang sebelah kiri pasti Iya. itu warnanya oranye. Sama kayak Metro Mini warnanya oranye. Kalau catnya Iya, iya, iya. cat terowongan Manggarai itu pasti warnanya oranye. Emang disengaja. Ya urban legendnya kayak gitu, warna oranye. Kan nggak mungkin dong namanya jembatan warnanya merah gitu kan. Iya, iya, Itu iya. bukan jembatan sih namanya. Itu kan karena terowongan. Itu kan soalnya atasnya rel. Iya, Atasnya rel. Itu bangunan zaman Belanda sih ya itu Iya. kalau nggak salah ya. Dan itu emang dari dulu. sampingnya tuh kali Manggarai itu Ciliwung. Iya yang buat suka buat Iya, iya, iya. buat pintu air gitu Ya, Manggarai. pintu air Manggarai, pas banget di pintu air Manggarai. Kalau sebelah kiri ya, kalau sebelah kiri itu pasti kalian ngeliat Iya, iya, iya. pintu air Manggarai. Tapi kalau sebelah kanan itu nggak bisa kalian lihat. Nggak kelihatan. Kelihatan. Iya, iya emang. Jadi urban legend itu banyak orang yang meninggal gitu. Ada sekitar jadi tuh yang di atas itu ada sekitar 50 orangan, ada 18 orang lah yang meninggal. Seriously? Iya, itu urban legendnya ya, urban legend. 50 orang satu bis. Iya, total di satu bis itu ada 50 orang. Kan di dalam kan bisa Iya, iya, ada 20 orang, ada. 20 orang kan. Nah, di atasnya tuh ya sisa-sisanya. Berarti yang di atas itu bisa dibilang gak sempat ngelamatin diri kali ya? Udah orang ya, coba dulu gimana? Ya namanya udah dibilangin ya jangan di atas itu ya namanya. Orang udah ngasih tahu, mereka masih kekeh, ya udah jalan ya langsung jalan. Dan ini penasaran gue aja ya. Dan setelah kejadian itu, maksudnya udah ngelewatin itu, ngelewatin terowongan, Iya. busnya itu masih jalan apa gimana? Masih tembus, masih jalan kan, Mak? Kan ada Iya. jeda, masih ada jeda sedikit. Masih ada jeda sedikit. Nggak berhenti gitu busnya. Dia berhenti buat ngeliat yang di atas. Kan nggak mungkin dong dalam terowongan Nggak itu. mungkin berhenti dalam terowongan. nggak mungkin. Kan nggak mungkin mundur juga. Pasti kan mau mobil motor juga pasti Iya, nggak pernah iya. ada. Pasti ya maju lah. Rame soalnya terowongan Maju ke itu depan. rame. Ya. Itu tembusan mau ke Salemba, mau tembusan ke Pokoknya tembusnya tambah. Kuningan, itu bisa lewat situ. Cikini, Ya, jadi Cipto, situ tembusannya situ. Lewatnya situ. Biasanya kalau dari Pasar Rumput atau dari Pancoran, terus tembusannya situ. Jadi gitu, setahu saya, mungkin teman-teman ada cerita tentang Metro Mini yang tadi saya ceritain bisa tambahin di kolom komentar. Kalau misalnya saya juga ada salah, mungkin dikoreksi aja sama teman-teman. Mungkin dari Mas Kanjit ada Kalau gue Cerita? nyambung ceritanya Tio soal kereta. Nah ini diceritain pengalaman sama almarhum tante gue, adanya nyokap. Dia itu hampir ikut, katanya hampir ikut di kereta setan. Waktu dari mana mau ke mana? Dari Manggarai. Dari Manggarai. Dari Manggarai. Ke? Jaraknya nggak jauh, cuma ke Tebet. Cuma lewatin satu, sudah satu Iya, stasiun iya, doang, iya. gitu doang. Satu stasiun itu.
Sorry, bukan, kita ke pasar Minggu, stasiun pasar Minggu. Pasar Minggu. Karena dia mau ke tempat saudaranya yang masih saudara gue deh, masih saudara gue yang pasar Minggu. Nah dia itu memang berangkatnya sore karena pulang kerja. Berarti menjelang mau maghrib lah. Menjelang mau maghrib, betul. Nah dia lihat kereta itu depannya dia kosong. Padahal logikanya lu pulang maghrib, pulang kerja pasti kereta nggak boleh kosong. Dan ini posisi kereta yang zaman dulu ya, yang pintunya kebuka, yang ekonomi zaman dulu. Jadi nggak ada AC, nggak ada ini. Ya 2000-an ya. Gue masih kecil pokoknya itu diceritain. 2000-an. Dan itu dia masuk kereta itu dilihat gerbong itu hanya berisi beberapa orang. Termasuk ada satu bapak-bapak, katanya perawakannya bapak-bapak, tapi gede banget orangnya. Posturnya besar sekali. Gue nggak tahu, mungkin gue cuma menceritakan seperti itu, besar pokoknya. Kan ada kereta, gue lupa juga ya, ada kereta yang berhenti di tiap stasiun, dan hanya ada kereta yang berhenti di beberapa stasiun aja. Pokoknya yang terakhir berhenti di Bogor gitu kan. Nah, tante gue nanya, karena dia waktu itu yakin gak yakin naik kereta itu, dia berhenti di situ, kereta berhenti di Pasar Minggu atau tidak. Dia nanya, Pak, ini kereta yang ke Bogor kan berhenti di Pasar Minggu ke bapak itu. Bapak itu nggak jawab. Pak. Sama si bapak yang posturnya Iya. itu. Pak, maaf nanya. Dia besarin suara. Iya. Maaf saya mau nanya. Terus jawaban bapak itu tuh dia cuma bilang nggak tahu. Tapi nggak menunjukkan ekspresi. Iya. Flat gitu. Nggak tahu. Terus ya dia mau nanya kemana lagi kan, jaraknya katanya dia tuh satu gerbong kan lumayan besar tuh. Dan itu jaraknya jauh-jauh. Nah dia kebetulan duduknya di samping bapak-bapak yang besar itu. Kemudian dia lihat di depan itu ada anak, dulu masih tukang jualan masih bisa masuk ini, masih bisa masuk kereta. Cimen ya? Iya, dia ngeliat anak kecil, gue lupa anak kecil itu jualan tisu apa jualan permen, gue nggak tahu. Gue lupa. Pokoknya dia almarhum tante gue ceritanya hanya anak kecil yang lagi jualan. Gue lupa jualan itu apa. Terus si anak kecil itu manggil tante gue karena dia ngeliat keluar kan, ngeliat keluar. Bu, ibu mau kemana? Kata anak kecil itu, sini, bukan yang itu keretanya. Dipanggil sambil manggil, sini, bukan yang itu keretanya. Ya tante gue keluar dong. Keluar dari kereta. Iya, tante gue keluar, itu anak kecil masuk. Oh gantian. Iya, begitu dia ada pembatas peron kan sama ini kan. Begitu keluar, ternyata ada kereta cepet dari belakang tante gue. Jadi arah ke Bogor, entah itu arah ke Bogor atau ke kemana, pokoknya kereta cepet nih, kereta arah Jawa. Dia keluar, terus kereta itu lewat swing. Terus dilihat sekelilingnya itu rame. Sekelilingnya itu rame. Di peron itu berarti? Iya, di tempat dia keluar itu, karena mana kecil itu rame. Terus dia nanya sama satpam, Pak, tadi ada kereta di sini. Kereta Bu, itu ada kereta lewat tadi yang kereta cepat. Enggak Pak, saya tadi duduk. Sempat masuk ke kereta itu. Kalau saya nggak dipanggil sama anak kecil, saya nggak keluar dari kereta itu. Ah masa sih Bu, orang ini lagi rame Bu, lagi ini. Enggak Pak, beneran, sumpah, sumpah lah gitu. Dan udah habis itu tante gua ngurungin niatnya buat ke Pasar Minggu. Akhirnya ke Pasar Minggu itu naik 62. Metro Mini 62 dulu trayeknya Manggarai Pasar Minggu. Berarti nggak jadi naik kereta? Nggak jadi, dia keluar dari stasiun. Nah itu kalau misalnya tante gua nggak keluar, pas anak kecil itu manggil dia, gua rasa antara tante gua ketabrak kereta cepet atau enggak, tante gua ngikut kereta dalam tanda kutip hantu itu, karena cuma dia doang yang lihat di situ. Padahal kondisinya pulang kerja rame. Makanya dia akhirnya memutuskan untuk naik Metro Mini ke jadi dia keluar stasiun, terus naik 62, Metro Mini 62 ke dari Manggarai itu langsung ke arah Pasar Minggu. Iya, ada satu pertanyaan gue aja. Apa? Ketika tante lu ini
masuk ke gerbong itu dan kemudian keluar lagi, ada nggak orang di salah satu peron itu deh, entah itu satpamnya atau penumpang yang ngeh gitu loh? Enggak. Dan dia waktu dia masuk ngeliat ke depan tuh lagi lowong, lenggang gitu. Jadi mungkin aja di pikiran tantenya aja gitu. Iya. Bukan versi tantenya, tapi Orang lain kan? Nggak ada yang tahu tante gua. oh berarti nggak ada yang ngeh juga. Enggak. Jadi tantenya itu bengong aja di situ gitu mas. Oh dalam pikiran saya, dalam POV saya ya, Iya. tantenya bengong aja. Dia pikir dia naik kereta ya, gitu mungkin. Tapi kan madepnya berbeda. Nah, iya. Antara lu masuk sama lu keluar kan berbeda. Kalau madep kalau mau nunggu kereta emang nggak ada trail. Nah dia kalau keluar itu pas keluar itu tuh dia madep belakangnya trail. iya. Dia bisa cerita seperti itu. Masa orang nggak ada yang ngeh gitu. Nah itu Itu pertanyaan gue gue ya. saya memang nggak lihat kereta itu. Atau enggak dia udah nyebrang? Oh, nyebrang. Udah cross ke yang lain gitu. Kan kalau satu peron kan cuma peron set gitu doang. Apa dua peron? Sudah dua peron? Dua rel gitu. Kan gede itu jet peron tuh. Iya. Rame kan. Lu tau kereta dari Manggarai kan? Tahu. Rame kan. Itu. Itu tahun 2000-an nih itu. Udah Masih di bawah lama. ya masih. Ya masih kecil itu, masih SD kalau nggak salah diceritain. Itu masih ingat kenal tante gue, yang ceritanya jelas itu. Yang gue lupa adalah si anak kecil ini, gue lupa jualan apa. Lu apakah dia jualan tisu, misalnya tisu atau Iya, enggak? Kayak permen gitu. Entah itu ada palsu atau jualan permen gitu doang, gue lupa. Tapi perawakannya normal. Anak kecil normal, cuma memang di situ suasananya tidak seperti, karena mungkin maghrib jadi lampunya nyala semua tuh kan putih Oh itu. di peronnya. Putih di, kalau dulu. di dalam tapi kalau pas tante gue lihat katanya putih. Oh putih. Iya. Oh dulu tuh lampu. Dan itu semuanya yang di gerbong yang duduk samping dia semuanya nengok ke ada duduk bawah. Karena kan memang belum ada gadget, jadi semuanya udah gitu, nggak ada yang berinteraksi satu sama lain, nggak ada yang tengok, nggak ada yang ini. Jadi juga baru ngeh juga begitu di bis itu, kok nggak ada orang lain yang masuk selain dia. Itu dari tante gua. Terus apa lagi kalau selain itu yang kalian tahu? Tadi itu urban legend, bukan urban legend ya, tapi pengalaman pribadi benar. Tapi ya masih nyambung sama Tio yang tadi cerita ini stasiun. Emang kan banyak yang cerita soal stasiun Manggarai, dia akan film itu. Iya. Film horor lah, coba bisa cari di Google. Itu the best sih film horor, menurut saya the best Manggarai gitu. Karena terangkat gitu ya, langsung terangkat cerita-cerita urban legend dari Manggarai. Kalau saya sih masih sejalur ya tentang Manggarai juga. Yang tadi cerita itu kan di Metro Mini yang ada di jembatan Manggarai, terowongan Manggarai. Kalau itu juga apa sih namanya, terowongan gitu juga termasuk horor-horor juga ya? Terowongan, iya banyak. Kan? Kayak terowongan Casablanca tuh kalau teman-teman tahu. Kalau kita lewat nih, kalau kita naik transport kan yang lain lah, pasti tuh kalau dulu ya pasti klakson 3 kali. Kenapa klakson 3 kali katanya? Itu katanya ada kuntilanak merah ya? Iya, yang sempat jadi film, ada film terowongan Casablanca. Jadi urban legendnya kalau lu berangkat dari arah Tebet ke arah Karet, iya. itu lu harus pasang 3 kali Di sama terowongannya. sebelum masuk. Sebelum masuk. Kan turun Iya, itu iya, gitu iya. ya, sebelum masuk. Begitupun yang dari Karet ke Tebet. Tebet. Karena memang kan itu kan kuburan. Dari Aslinya. jalan itu dibuat misain kuburan Menteng Pulo. Iya. Makanya di Menteng Pulo 1, Menteng Pulo 2 Iya, di iya. samping itu. Jalan Iya. itu disebut jalan. Nah itu dulu kan, dan itu yang sekarang jadi terowongan itu kuburan. Tapi gue lupa tahun berapanya ya waktu pembuatan jalan itu. Pokoknya emang sempat mengeruk tanah kuburan. Itu aja yang gue dapat ceritanya dari nenek gue. Jalan situ. Dulu filmnya booming juga sih itu yang Kuntilanak Merah itu. Premiernya aja sampai di terowongan Manggarai. Iya, nah jadi premiernya nggak nonton di bioskop. Terowongan Casablanca-nya itu dibikin Ditutup berarti. dari akar-akar ke udara ini bisa dialihkan di nonton bareng. Ya, itu sebelum ada Mall Kokas kalau teman-teman tahu. Ya, Wah, si jauh banget itu Mall itu Kokas. jauh banget itu. Dulu Kokas tuh hanya bangunan yang tidak diurus.
Mall Kokas. Iya, sebelumnya itu cuma ada Ambas ya. Sebelumnya Ambasador, ITC, ITC. Kuningan, Iya. sebelum Lotte, pokoknya sebelum Lotte pun baru gitu. Jadi Iya, dulu baru tuh mau itu doang. nggak mau Casablanca baru, Kokas itu baru. 2014 itu kan. Dulu gua kalau lewat situ tuh ya itu masih tanah bangun apa belum jadi, masih pondasi dan itu udah lama banget terbengkalai. Mall itu ya. Mau Kokas belum jadi mau Kokas ya? Karena kosong ya. Enggak tanah itu udah bentuk apa pondasinya sih. Gua memang ditutupin seng lah kan biar nggak kelihatan jadi gini. Terus ada lagi kalau waktu itu gua pernah baca, gua nggak tahu bener apa. Dulu ada namanya majalah misteri. Tahu yang Misteri. Jadi majalah itu merah, ceritanya warna merah. ada isi primbon, ada isi Zodiak, cerita tentang pengalaman pribadi orang yang nulis di ini. Itu tentang namanya taksi hantu. Taksi yang mana nih? Dulu kan ada beberapa taksi kan sebelum ada Sebelum taksi biru nih. Bukan, sebelum jam paraknya taksi biru udah ada. Si biru itu udah ada, cuman taksi ini jauh sebelum taksi online. Jadi masih armada taksi yang benar-benar armada taksi itu yang Iya, ada kan warna hijau, ya, kuning, ada yang warna biru. Nah, itu katanya menurut yang ikut taksi itu, yang pernah ikut kesaksian yang ikut taksi itu, dia merasa dia itu ke tempat tujuan lebih cepat. Oh, tiba-tiba nyampe aja. Ya pokoknya lebih cepat daripada yang biasanya. Iya. Turbo tuh ya. Ya nggak tahu dulu. Tapi di dunia nyatanya dia sudah menghilang 2-3 hari nggak bisa dihubungin. Apa dia ngerasa cepet? Cepet. Kalau tadi lu ceritanya siapa tadi ya? Tio ya, yang ini ya kayak gitu juga. Argonya tuh argo bawah apa argo atas? Masih yang argo bawah. Tapi dia sampai ke tempat tujuan. Sampai dia pergi ke kantor. Hah? Dan nyetop taksi itu pagi nih, pagi. Saat dia naik, dulu kan di jam tangan tuh jamnya dia belum berubah harinya. Tapi di kalender dan di waktu sebenarnya udah berubah. Dia udah nggak masuk kantor 2-3 hari. Gila ya. Dulu begitu ada ceritanya, gue lupa juga. Dan sama seperti Bandung yang lainnya ketutup itu cerita. Itu kita udah lama tahun 90-an lah. Kalau sekarang 95, 97, 98, pokoknya di bawah tahun 2000 sih sebaca gue. ya, kalau sekarang sih apa sih namanya? Ojek online ya, ojek online yang transport juga nih. Ojek online yang nggak tahunya ngebawa penumpang Iya. bukan orang, di dalam tuh udah cerita banyak banget tuh. Iya. Bukan Iya. cuma satu atau dua orang. Kalau dulu tapi ada supir banyak. ya, supir taksi Iya, di situ. kalau Kalau dulu dulu supir supir taksi. Kalau kalian dulu nih ya, pernah sewaktu saya SMP, sewaktu saya SMP itu saya suka dikasih tahu. Jadi itu kan waktu saya SMP ya tahun 2000-an lah, 2010-an, 2010-an. Kan masih zamannya belum adanya Gojek atau Masih opang iya, lah. masih opang gitu. Itu saya masih suka naik Metro Mini, Kopaja, Metrolet gitu. Kemana aja gitu. Nah suka dikasih tahu jangan sampai naik Kopaja yang semua orangnya nunduk. Jangan naik Kopaja atau Metro Mini. Kayaknya gue pernah denger deh. Itu jangan pernah, iya jangan pernah Jangan pernah masuk, kalaupun udah naik turun lagi. langsung turun aja. Jangan duduk dulu, jangan duduknya di tempat duduk. Itu kenapa? Nanti kita bakal dikasih tempat duduk paling ujung, paling belakang. Paling belakang. Iya. Kan paling belakang Kopaja itu kan ya berderet lah ya. Iya, dan pintunya kan depan belakang. Iya. Terus habis itu kursinya Dua-dua kan? ya, Dua-dua. cuma buat ada tamu buat jalan Dua-dua. sama yang Iya, kursi iya, baris belakang. itu kan. Iya. Berarti yang paling belakang itu. Iya, jangan pernah duduk samping paling belakang. Dan di dekat pojok? pintu belakang. Dekat jalan paling pojok. Kenapa? Kalau misalnya kita duduk paling belakang, itu kata orang ya, kata orang dulu ya, urban legendnya. Kalau kita duduk paling belakang, itu nanti ada yang jorokin kita Kan keluar pintu. keluar pintu. Iya, ya gue pernah dengar tuh, Gitu. jangan naik yang penumpang duduk. Jangan naik semua yang penumpangnya duduk, nunduk. Kadang tuh juga ada yang cerita juga, kalau misalnya kalian lihat itu ada yang nunduk terus ada megang koran,
itu tanggal rekorannya beda. Dengan tanggal hari itu. Iya. Bisa tahun 90-an, 80-an rekoran. Makanya kalau saya kan, kalau teman-teman saya kan waktu SMP itu teman-temannya kan jauh ya. Dari sekolah saya itu ke, pokoknya transportnya cuma ada Kopaja sama Metro Mini itu. Iya, jadi akses kalau ke sekolah iya, ya. karena kan kalau kita kan kalau main ya sini main ke rumah gue Iya, gitu iya. kan, main ke rumah gue itu kita main aja nggak tahu kan udah sampai malam gitu kan. Udahlah ntar aja pulangnya atau enggak nginep, karena kan kalau kita kan SMP masih dicariin lah, dulu kan belum ada zaman Handphone gitu juga, ya. ya. Masih susah, paling ya dari telepon rumah kan, ini suruh pulang gitu, kita pulang malam-malam. Zaman SMP berani aja kan, dulu kan masih ya begal tuh belum ada Iya, gitu, masih begal aman tuh lah, masih di Jakarta. ya masih aman, masih Cuman aman. kalau di Cuma bis tuh copet, copet ya urban legend Iya, tuh iya. masih banyak, supaya kita tuh lebih mawas diri, Iya. lebih Lebih mawas hati-hati diri, lah. lebih mawas diri karena tuh jeda, karena pas dulu itu macet juga di jam-jam kerja aja kayak sekarang sih, tapi orang tuh lebih baik pulang rada malam kan, jadi zaman sekarang tuh rada rame Betul. daripada yang dulu gitu. Jadi lebih banyak trayek Kopaja ataupun Metro Mini lebih banyak. Karena lebih banyak itu kita berpikiran oh aman lah naik Kopaja atau Metro Mini, tapi nggak taunya ada urban legend Iya. di antara Kopaja sama Metro Mini itu. Gitu sih kalau Iya, dibilangin. itu tadi yang ya kalau yang tadi yang lo ceritain kan yang ojek, tukang ojek yang online yang bawa penumpang bukan manusia. Kalau ini kan yang tadi gue ceritain supir apa namanya, penumpangnya manusia, taksinya bukan manusia. Itu yang sempat tuh ada kok beberapa, gue lupa ada yang pokoknya dia pengalamannya dia udah dicari orang tuanya, jadi dia mau beli ke kantor, nyambung cerita tadi nih ya, yang apa taksi kantor tadi, dia mau ini ke kantor udah ini tapi nggak nyampe, udah 3 hari, sini gue 3 hari waktu itu gue baca. Dia nggak nyampe kantor, orang tuanya tuh juga nggak ini karena ternyata nggak pulang, Iya. nggak pulang, tapi dia Dikain lah. ya dia pikiran dia tuh ya gue nyampe kantor kok di waktu yang sama, jam gue baru yang biasanya gue nempuh waktu 45 sampai 1 jam, gue cuma nempuh waktu 30 menit nih. Itu jalan ke kantor Iya, antara pagi dong. iya pagi. Pagi ya? Iya. Jadi pagi loh. Yang pagi sama yang pulang juga gitu. Dia dari kantor ke rumah gitu dia begitu ceritanya. Yang bilang hilang itu. Tapi untuk mas gue ya masih pulang. Masih pulang. Tapi kalau kayak gitu pasti dipulangin sih mas. Tahu sih gue. Kalau kayak gitu kadang ada yang dipulangin tapi lama banget sampai kita udah menganggap itu udah nggak ada gitu ya. Baru juga pulang. Padahal pas udah pulang katanya energinya udah capek banget. Udah kok jalan kerja nyampe capek banget Iya, gitu betul. kan. Nggak taunya ya udah berhari-hari. Iya. Ya kan, udah berhari-hari dia nggak makan nggak minum. Dan sama semua yang cerita itu mereka bilang mereka nggak lihat muka supirnya, mereka nggak lihat semua supirnya dan nggak ada foto supir di Pengenal ya, kalau dulu kan ada di bawah gitu ya, di dashboard. iya di Di ada dashboard. fotonya tuh namanya siapa, dan itu nggak ada fotonya, dan dia nggak ngeliat supir. Di kaca itu juga nggak ada. Iya pokoknya mereka nggak lihat, Masuk lah ya. mereka pengakuan mereka nggak lihat si supirnya itu. Dan nggak ngobrol dulu ya. Enggak. Itu pokoknya. Di jamnya mereka cepat, tapi mereka ternyata udah menghilang sekian lama gitu. Kalau bicara bus atau via transportasi darat lah ya, itu ada yang sempat viral juga tuh di Twitter. Jadi yang lu mungkin pernah lihat juga yang dia foto di bus. Oh tahu gue, yang mau jurusan ke Bandung. Iya. Iya. Yang penumpangnya nggak kosong sama sekali, tapi dia pas naik rame. Ada kok, ada tweetnya Ya. gitu. Dulu gue nggak baca di itu, gue baca di Kaskus. Kaskus ya. Gue baca di Kaskus. Kalau yang pada tahu Kaskus, Iya. gue waktu baca di situ.
Itu kasus banyak mungkin banget sih, itu ceritanya. yang gue tahu ya sepenggal ya adalah ya dia naik bus dan itu keadaannya kosong, tapi dia ngerasa tuh rame full, tapi keadaannya tuh pada diem semua, nggak ngobrol-ngobrol segala macam. Terus ada orang tuh ngeliat dia malahan jalan kaki ke Bandung itu via tol, jalan kaki, tapi dia ngerasa ya dia naik bus dan dia bisa maksudnya foto bukti kalau dia naik bus. Ada foto buktinya. Dan itu busnya lagi jalan. Yes. Dia foto dia lagi jalan. Ya mungkin Dia foto busnya lagi jalan istilahnya kalau foto itu. ya Tapi pakai kamera dulu, pakai kamera depan atau pakai kamera belakang gitu. Soalnya kayaknya selfie sih. pada saat itu kameranya masih 3GP. ya masih resolusinya masih buruk lah. Berapa megapiksel gitu ya. Resolusinya masih buruk. Dan yang di foto itu dia ngerasa ya sendiri, tapi dia melihat di luar foto ya rame. Dia waktu mau masuk itu pokoknya ramai penuh kan itu. Kalau di foto Sepi, nggak ada orangnya. nggak ada orang. Iya. Padahal itu keadaan dia lagi jalan ke Bandung, dia lagi OTW Bandung, dia tahu gak ya? Mungkin ya biar seru, ya kita nanti bahas detailnya kali ya. Bisa. Boleh kita kulik. Ya, yang soal banyak sih yang transportasi. Ada lagi yang belum kita angkat tuh tentang kadang-kadang pesawat suka hilang atau enggak, kapal yang hilang kapal berapa tiba-tiba muncul lagi. Iya. Kayak gitu. Di sekitar kita juga masih banyak gitu ngerasain apa namanya transportasi yang nggak kita ketahui gitu ya, tiba-tiba suka ada info-info kayak gitu. Iya. Urban legend kayak gitu kan. Atau lu yang biasa punya kendaraan, lu bawa motor atau naik mobil, kalau naik mobil suka di kaca belakang, tuh batu belakang, atau lu yang lagi naik motor, footstepnya jangan lupa lupa dinaikin, tiba-tiba ada numpang, itu banyak. Nah itu tadi cerita dari kami. Thank you buat Yo sama Raja yang udah bagi cerita tentang urban legend tadi berhubungan dengan transportasi dan beberapa tempat. Nah, buat kalian yang punya cerita lagi tentang urban legend bisa di-share di kolom komentar Tapak Misteri Backpacker. Sampai jumpa di episode selanjutnya di channel Tapak Misteri Backpacker. Jangan lupa subscribe dan like, karena subscribe dan like itu gratis, oke? Tapak Misteri Backpacker, karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Dadah.